Selamat pagi anak-anak Tuhan. Ada sukacita hari ini untuk menghangatkan suasana di pagi hari yang indah ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara virtual. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama-sama, semua karena anugerah-Nya. Kebaikanku bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena
Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar itu boleh kami simpan dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di setiap hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 4. Sekali lagi, Mazmur 127 ayat 4. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Shalom adik-adik semua. Wah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi, yang tadi kita telah sama-sama juga mendengar dalam kitab Mazmur 127. Nah, dalam bacaan ini Raja Daud dia hendak menasihati anaknya yang bernama Salomo bahwa Tuhanlah perancang atau pemegang hidup kita. Ia melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya dan bukan dengan kehendak kita manusia atau kebisaan kita manusia. Sebagai seorang ayah yang baik, Daud mengajarkan Salomo untuk tetap berlaku dan bertindak dalam kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, kakak punya cerita, ada seorang yang jenius, yang hebat, yang berhasil menemukan bola lampu. Nah, di rumah adik-adik semua pasti terdapat bola lampu atau lampu pijar. Nah, ada yang tahu siapa penemunya? Ya, benar sekali, namanya adalah Bapak Thomas Alva Edison. Adik-adik tahu ketika Bapak Thomas ini masih kecil, ia pernah dikatakan sebagai seorang yang bodoh. Tapi ia tidak marah. Orang tuanya juga tidak marah. Malah ketika ia dikatakan bodoh seperti itu, ia justru semakin rajin untuk belajar. Dan atas bimbingan dari ibunya yang bernama Ibu Nancy, ia menjadi anak yang pintar sekali sehingga menciptakan berbagai peralatan, salah satunya bola lampu yang kita gunakan setiap hari. Adik-adik bisa membayangkan kalau di rumah kita tidak ada lampunya. Tentunya kalau malam hari kita tidak bisa belajar atau nonton TV, tidak bisa bermain dengan kakak atau adik bersama mama atau papa dan lain-lain. Yang paling membanggakan lagi dari Bapak Thomas Alva Edison ini adalah meskipun ia telah menjadi orang hebat, orang pandai, orang yang sukses, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, karena ia tahu bahwa ia bisa menjadi orang hebat seperti ini bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena bimbingan dari orang tuanya, khususnya mamanya, serta semua karena Tuhan. Nah, kalau bukan karena Tuhan yang mengaruniakan kepintaran pada dirinya, tidak mungkin ia bisa menciptakan banyak peralatan yang diperlukan oleh banyak orang. Adik-adik kalau sudah besar, sudah dewasa nanti, bisa jadi orang hebat, bisa menjadi dokter, bisa menjadi polisi, bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter, bisa menjadi pendeta, bisa menjadi menteri, bisa menjadi bupati, dan lain-lain. Tapi itu semua ada syaratnya. Syaratnya adalah adik-adik harus rajin berdoa kepada Tuhan, bersedia untuk dibimbing oleh orang tua, kemudian rendah hati, dan tentunya rajin belajar. Nah, tapi ingat, kalau adik-adik sudah menjadi orang hebat, tetap rendah hati. Tidak boleh sombong sebab
itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Kita bisa menjadi rendah hati, bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Adik-adik, bisa kan seperti itu? Bisa tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup adik-adik, selalu bisa menerima masukan-masukan atau pengajaran-pengajaran yang baik dari orang lain, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah, semoga cerita hari ini bisa membuat semangat adik-adik untuk bisa mencapai cita-cita dan bisa sukses dan tetap rendah hati seperti Bapak Thomas Alva Edison. Amin. Cerita kita hari ini, pelajaran kita hari ini sampai di sini, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Adik-adik, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu mari kita bernyanyi bersama-sama, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Karena itu semua bisa duduk dengan tenang, lipat tangan, duduk yang manis, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta dan pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami telah melakukan ibadah kami saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar supaya firman yang kami dengar ini boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi penuntun dalam kami menggapai cita-cita kami. Ya Tuhan, kami juga memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Engkau terima dan jadikan itu sebagai alat-Mu yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami pertaruhkan semua pertumbuhan dan perkembangan kami yang masih kecil ini. Biarlah Engkau mari memberkati kami, berikan kepada kami kesehatan, kesembuhan selalu, berikan hikmat-Mu selalu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Mari mendengar dan menjawab doa sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi bersama-sama, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Yesus ada kasih sayang, dalam Yesus ada kasih sayang, dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai.
Kak Rai sama Kak Maria mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah berpartisipasi untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.